Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Diki Divi. Neng, makasih udah mampir ke sini ya, Neng. Iya dong. Lo kenapa panggil Neng sih, Dik? Emang udah dari dulu dipanggilnya Neng. Nyokap gue manggilnya Neng. Kenapa? Nggak tahu, seneng aja nyokap gue manggil gue Neng gitu. Diki, Neng, udah makan belum gitu. Diki, Neng aja. Mungkin panggilan sayang nyokap gue kali gitu. Ya lo kan laki, Tong lah gitu. Ini kok jadi Neng? Tong lebih sayang lah daripada Neng. Ada hasrat mungkin, tapi nggak sampai hati buat manggil Tong. Yang keluar Neng gitu. Jadi Lo memang sehari-hari sehari-hari mau di rumah mau di mana juga gini aja, nyokap juga ada salah sama keluarga. kayak ngomong nih, kan gerakan bibir lo tuh gerakan bibir Neng, emang bukan Tong gitu. Iya. Lebihnya ke cong sih. Bukan tong tapi cong kayak. Lebih ke cong sih. Iya. Tong. Tapi emang lo pembawanya seperti ini? Pembawaannya emang gini aja. Udah gini aja terus gitu. Lo ngerasa nggak kalau lo tuh? Iya, kadang kayaknya kalau gue lagi pikir 60-40 apa 70-30 ya gitu. Cewek sama cowoknya gitu. Kadang suka mikir ke situ gitu, kadang. Ada itu apa? Ada pikiran ke sana juga gitu. Hasrat-hasrat jadi cewek itu ada? Pancing-pancing. Ya, gini dulu saya emang seneng aja. Ngepet nih. Iya, ya seneng aja buat mengeksplor diri ketika menjadi seseorang atau orang lain yang bukan kita. Seneng aja gitu, Cing. Seneng aja gitu. Dendong nggak? Dendong juga. Dendong jadi. Kalau misalnya dulu kan perform, dulu kan ngeband ya, Cing. Ngeband di komunitas Jepang. Iya. Yang namanya dandan, yang kita kenal yang namanya foundation, ada premier segala macam ya gini lah, segala macam itu kita udah kenal dari dulu gitu yang namanya dandan. Kita terbiasa untuk menjadi bisonen gitu. Bisonen kan, tahu bisonen? Bi itu dua. Bisonen. Bi kan dua. Bi dua. Sonen. Sonen tuh sebelum Selasa. Bisonen itu apa? Bisonen tuh cewek cantik di Jepang itu memang terkenal sekali gitu. Kalau misalnya ada cowok terlahir untuk cantik, itu stratanya di atas cowok-cowok ganteng. Kalau di Jepang. Iya. Jadi ketika dia ngeband untuk jadi orang lain terlihat cantik, lebih cantik dari cewek itu keren. Bagus. Cuma sekedar dandanan. Sekedar dandanan aja. Orangnya memang cowok. Cowok banget gitu, cowok banget. Cing boleh browser, namanya Hizaki, dia gitarisnya Versailles dari band Jepang. Dia dandanannya cewek banget. Hizaki cantiknya minta ampun. Dia rambutnya rambut asli dia. Dari panjang dari sini sampai Manggarai kalau nggak salah. Pokoknya panjang dah, Cing. Pokoknya panjang dia pokoknya. Orang-orang ketandung. Tapi kan sebelum lewat Manggarai dia kecawan. Ketemu polisi. Iya, Cing. Gue inget banget itu beat lo yang itu. Iya. Jadi lo emang penyuka apa namanya itu, Nau? Apa ya istilahnya? Istilahnya apa itu kalau? Istilahnya kalau ya gue seneng aja untuk mengimpersonate diri menjadi seorang wanita, gue seneng aja gitu. Karena memang dari dulu udah terbiasa seperti itu dan. Dari kapan itu? Dari 2000 berapa ya Tapi memang udah dewasa atau bukan dari anak-anak? Udah dewasa, udah. Nah, terlebih lagi pas pecahnya orang kenal gue sebagai persona seperti itu, ya gue bawa aja yang sehari-hari ketika gue stand up. Tapi nggak pakai dandanan kan? Enggak. Kalau stand up lo gestur tubuh lo. Gestur aja, impersonate gitu. Gitu. Tapi sebenarnya laki ya? Laki dong. Laki. Ada gap antara iya sama enggaknya gitu laki ya? Dong, iya. Laki. Tapi bener sih ketika pas gue meledak di Suci gitu ya, orang mulai kenal gue itu. Ini gue cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Itu banyak banget yang DM Cowok. Wow. Iya. Berbagai macam bentuk saya dikasih. Foto. Iya. Lo minta? Lo minta? Enggak, gue siang malam dikirimin. Gue bilang yang sore mana? Dia lupa. Sore ke skip ya. Pasti lupa nih abang. Iya, abang lagi manggil. Ya maksudnya Cing, ya kaget aja gitu, impactnya sampai seperti itu. Yeah, ya gue tuh ngeliat
Buat apa orang sama juga dikirim? Seneng nggak? Yang gue ingat gini, kalau yang segede ini seneng nggak gitu? Apaan maksud gue sama-sama juga gitu. Tapi seneng nggak? Untuk saat itu ya. Tapi itu emang otomatis orang ngirimin begitu melihat lo di TV dengan gaya cakep, ganteng, terus DM gitu. Tinggal di mana? ada yang lo ladenin nggak? Ada yang lo ladenin nggak, jujur dah? Ya ada ya coba buat lucu-lucuan aja gitu. Ada nggak kontak? Ya ada, lucu-lucuan aja. Ada akan di WA ya gitu. Iya. Jadi lo memang secara sadar menggunakan itu untuk persona ya? Pasti secara sadar sekali. Sangat sadar sekali. Lo nggak takut ini beneran gitu terbawa sama peran gitu? Karena circle gue saat gue pernah terjelembab di dunia hitam juga gitu ya. Karena circle gue saat itu juga yang teman-teman gue yang punya pasangan seperti itu banyak banget. Kita satu apartemen juga laki-laki 5 orang, tapi yang 2 pasangan, gue doang sendiri, enggak gitu. Maksudnya gue udah terbiasa dengan hal itu dan mereka tahu kalau gue tuh enggak bakalan seperti mereka gitu. Ibaratnya yang tahu dewa cuma dewa lah, kata dia gitu. Anjay. Istilahnya. Yang tahu dewa cuma dewa. Iya, yang tahu dewa cuma dewa. Tapi ada nggak mencoba menarik lo untuk menyukai sesama jenis? Ada. Aduh. Lu hidup lu di pinggiran banget ya? Nggak bisa tenang-tenang di tengah gue gitu. Udah tinggal gini doang jatuh di pinggiran banget maksudnya gitu. Iya bener. Iya. Ada juga ada cingep, tapi ya mungkin saat itu kan lagi mabora gitu. Mabora. Iya. Mabuk gitu, alkohol, mabuk gitu. Terus siangnya dia mulai WhatsApp gitu, dikit memang kan sama gue gitu. Kenapa gitu ya? Lu kita nyaman banget aku berdua, kata dia begitu. Ya, terus jadi gue lagi mabuk, gue nggak sadar gitu. Sekali lagi deh. Enggak sih pokoknya. Gua anggap itu enggak, gue enggak mau terusin nih balik gitu. Dan sekarang lo udah beristri. Oh iya udah beristri dong. Saya sudah beristri. Iya. Udah berapa lama sekarang? Mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Alhamdulillah, Cing. Iya. Udah ada anak? Belum. Kenapa? Itu tuh. Kayaknya tuh. Kayaknya makanya sekarang istri gue udah nggak mungkin nuntut untuk punya anak lagi deh. Karena? Dia sadar. Sama-sama ibu-ibu. Iya. Aduh. Iya. Sebelum lo ke stand up lo ngapain sih, Dik? Banyak. Terus ngeband. Gue ngeband juga di rumah. Lo ngeband tuh apa? Gitaris, vokalis? Pertama gitaris, terus jadi gitaris vokalis gitu. Terus di rumah gue sempat aktif di Marawis juga, Gambus, Marawis gitu, ngarak-ngarak pengantin gitu. Terus udah ada job-jobnya tuh? Udah dapet job lumayan. Kalau nggak sekali ngarak kan dapet. Sambil nyanyi kan? Berarti kalau Marawis tuh? Iya sambil nyanyi. Kadang kan gue megang Marawisnya, kadang megang tumbuk. Apa namanya? Tumbuk pinggang. Inang. Iya. Karena kesini sih. Gerakan itu loh. Gue kan pegang tumbuk gitu. Iya. Tumbuk. Kalau sih tanya apa jawab. Ada gininya nih. Ada rempel. Oh, rempel. Rempel tuh yang mana? Aduh jelasin susah sih. Nggak apa yang mana? Coba gimana? Tung tak. Ini yang ketuk tung. Ketuk tung. Tung tak ketuk tung gitu. Aduh berempat nih. Nggak bisa. Yang ini aja dah pinggangnya. Duk tak ketak tang gitu. Duk tak ketak tang gitu. Yang ini ada berapa jenis? Tanya jawab rempel itu doang. Oh, tanya jawab rempel. Iya. Lo di rempel? Enggak, gue kalau nggak tanya kalau nggak dijawab gue blokin aja. Gue blok langsung. Gitu tanya nggak dijawab, jawab di blok. Gue blok aja udah langsung. Gitu. Artinya lo cukup aktif di ini ya, kegiatan-kegiatan seni. Seni gue kental banget. Dari sekolah itu? Dari kecil malah. Gue seorang Diki tuh kelas 4 SD, kelas 5 SD udah hafal lagu Mas Habi tau? Mas Habi yang mana? Mas Habi. Apa? Dangdut zaman dulu yang Melayu. Mas Habi. Jika bungamu kembang di dalam taman, yang gitu-gitu. Oh, emang bagus suaranya dia. Iya. Udah kenal gue masih kecil dulu, kelas 5 SD gue udah kenal Mas Habi, Yohana Satar. Terus itu Melayu ya, bukan dangdut. Iya Melayu dangdut ya saat itu ya. Melayu lah, orkes Melayu gitu zaman dulu ya. Yohana Satar, Munif Bahaswan.
terus apa Elia Kadam. Ah, gua tahu yang Elia Kadam tuh. Elia Kadam berapa lakinya? Suaminya? Berapa? 3. Lu sampai tahu? Elia Kadam yang terakhir tuh. Pertama Elia Hasan, Elia Haris, Elia Kadam. Dia 3 kali kawin dia. Kadam tuh suaminya. Suaminya Elia Hasan. Suaminya Hasan. Hasan. Elia Haris. Suaminya Haris. Haris. Elia Kadam. Suaminya Kadam. Orang India. Oh, lu apa lu gitu? Apal gue dicekokin dari kecil gitu. Sama keluarga atau Sama keluarga. Keluarga gue udah dangdut banget. Apalah ini ya, penyuka musik. Penyuka musik banget. Apa? Jadi Apa? ngadepin ke atas aja. Kenapa lu nyari perhatian gue banget sih? Sini. Teteknya. Sini. Nah, kayak gini. Iya. Aman, Dion? Iya, Oke. Aman gak, Yon? Aman gak, Yon? emang suaranya pita suaranya tipis ya. Iya, Iya, tipis iya. gue. Dikencengin, nggak perlu dikencengin. Nggak perlu. Nggak kayak. Jadi Kayak gitu. keluarga lo memang penyuka musik. Penyuka musik banget. Cing, banget. Ada berapa sih? Berapa? Keluarga sekeluarganya? Ada 5, meninggal 1. Cewek 2, 4. Lah, gimana sih lu? Gua lu ini sendiri, neng. Iya. Apa? Cewek 2, cowok 2. Meninggal 1. Meninggal 1 yang laki. Tinggal 3 berarti. Tinggal 3. Oh. Meninggal 1 tinggal 3, Cing. Iya benar. Iya, ada berapa dulu? Kan tergantung kalau meninggal 1. Kalau 6 meninggal 1 tinggal 5. Ini ada berapa? 4. 4. Yang pertama cewek. Cewek. Kedua cewek. Iya. Ketiga cowok. Ah, Keempat cowok. cowok, tapi kayak cewek-cewek. Iya, gitu. Yang cowok meninggal. Cowok meninggal. Oh, meninggal dari kecil. Apa? Meninggal muda. Iya, Narkoce. Karena narkotika. Narkoce. Putau berarti. Bener. Ih, kok tahu? Iya, kalau narkoba meninggal kan putau doang. Oh, tahu dong ya? Ah, bisa Cimeng bisa. Dia habis bakul ketabrak truk. Iya. Iya, narkoba kayaknya kalau yang meninggal aktif ya meninggal karena narkoba ya. Iya, bener sih. Putau. Iya, bener. Yang lain mana? Iya, meninggal. Iya, maksudnya karena lo kebanyakan make ya karena putau gitu. Oh gitu. Oh, dia nggak sampai kebanyakan make sih kalau almarhum abang gue. Jadi Sakit. Sakit, masang badan aja udah. Iya, karena gara-gara pakai. Terus penyakit tuh di dalam timbul dah. Iya. Begitu lo nggak pakai 2 minggu keluar dah tuh penyakit semua. Bener Metong. Metong. Iya, nggak lama itu biasanya. Sebentar dia berhenti make. Cuman sebulan setengah dia Iya. masang badan kurus. Metong. Langsung. Nah, lo tapi terlibat kan narkoba? Terlibat pernah. Apaan? Ku tahu juga. Kok takut. Ih. Jangan. Sebes. Oh, ubi. Ubi. SS. Apa zaman lo itu nyebutnya apa kalau ini? Sabu apa? Tus. Oh, tus. Iya. Itu tuh ngetes orang kalau di BBM atau itu kalau ngomong tes kita jawab tus. Nah, kalau di ini nyambung nih. Ada yang gubris aja kita Iya. ngetik tus. Nyambung. Nyambung nih berarti nih. Iya. Iya. Tapi udah lama tuh lo melakukan itu. Alhamdulillah udah terakhir 2017, paling parah itu 2017 udah. Selesai itu udah. Parah tuh sampai gimana? Iya, parah itu gue ngerasa parah ketika gue udah merusak pertemanan gue, itu udah paling parah. Sama enggak, yang pertama ke keluarga. Iya. Sama nyokap, yang Ini- kedua minum, ya Allah. dirokokin aja. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Iya. metong itu. Metong nggak apa-apa. Iya, Tat. Yang pertama gue ngerasa paling parah itu adalah tingkatannya ketika gue udah di keluarga hancur, terus sama pertemanan gue di komunitas, di pokoknya sekeliling gue lah, circle gue yang orang-orang gue sayang udah makin jauh. Jadi kan gitu, Cing. Iya. Rasa bersalah, gue yang ngejauh gitu. Iya. Itu ya gitu. Awal-awalnya sih pada saat aktif ada orang itu perasaan ke orang-orang ngejauh musuhin kita, padahal kita sendiri yang mundur perlahan-lahan ya. Iya begitu. Karena gue ngerasa aja kayak gue udah nggak pantas nih ada di situ. Gue lagi jelek, gue lagi terjelembab nih dunia hitam. Gue nggak mau. Gue ngejauhin diri gitu. Jadi gue ngerasa kayak sendiri aja gitu. Dan orang-orangnya cuma itu aja. Yang seirama sama kita. Sefrekuensi saat itu. Iya. Ini dari tahun berapa lo itu? Itu gue makanya baru. Ibaratnya gue bandelnya telat. Bandelnya pas gue terjun ke stand up aja. Oh, Sebelumnya nggak pernah kenal hal itu gitu segala macam. Dan gue yang paling ibaratnya itu yang gue kayak gue nyesel banget. Gue yang paling anti dengan narkoba karena
Kakak gue meninggal gara-gara narkoba gitu segala macamnya. Tapi gue sendiri terjun akhirnya finally ke situ ibaratnya gitu, walaupun tingkatnya tidak sampai tahu ibaratnya gitu, baru cuma asap doang. Tapi tetaplah sama aja gitu kan situ, narkoba juga ibaratnya. Ya udah, gue yang bikin gue sadar tuh kayak gitu, yang bikin paling gue nyesel banget lah. Itu lo kenapa? Lo diajak atau lo memilih untuk coba atau? Awalnya tuh pas kita lagi ngeroom, terus besok siangnya gue ada job. Salah satu di room itu. Di room itu ada temen gue juga gitu. Temen gue tahu gue besok ada job bareng Uus nih di gitu. Gue ngantuk banget kan, malam nggak tidur. Yang lain pada gitu Cing, pada tus gitu segala macem. Gue bilang, gue nggak gue saat itu gue masih nolak, enggak. Nah pas gue keluar rumah, gue ngantuk banget, parah gue nggak kuat nih. Terus temen gue, udah. 1, 2, 3 nggak apa-apa lah, 2 kali aja kata dia gitu. Udah ada tuh di bakery kan, di bakeryin sama dia. Bakery. Gitu. Iya di bakery gitu segala macam. Udah gitu kan. Masih pakai foil atau udah pakai cangklong? Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada. Oke. Komplit. Iya. Itu. Enak. Iya gitu. Iya, enggak maksud itu enggak saat itu belum ngerasain kayak enak gitu. Enggak, cuman karena mindset gue adalah gue harus nggak boleh ngantuk dan gue tampil harus tepat waktu segala macam. Katanya temen gue hal ini bisa membantu, ya udah gue sikat gitu doang. Nggak ada keinginan gue pengen itu nih, enggak. Saat itu kondisinya gue dipaksa untuk itu karena gue percaya ini udah jadi nggak ngantuk, terus muka lu segar kata dia gitu. Oh ya udah, gue coba jalan dari motor. Di motor kayak ecot, gue bingung. Aduh, ngapain gitu? Kok rasanya terlalu kenceng, ya? Iya, terlalu kencas gitu. Geremet-geremet. Kepala begini. Nih buat yang nonton tuh. Gue baru pertama kali nanyain orang gimana awalnya nih. Ternyata semuanya tuh berawal dari coba-coba ya. Dan narkoba itu bukan hal untuk dicoba karena nih pertamanya nggak sengaja ya. Akhirnya 2017 ya, hancur semua. Keluarga, temen, karir, kerjaan semua hancur semua. Oh, iya. Ya maksudnya gue yang menarik diri, kayak gue ada beberapa job yang sifat ini bisa ngejob sini, enggak. Gue nggak bakal mampu ibarat gitu. Karena sifatnya, apalagi stand up ya Cing, menghafal materi gitu segala macam. Sementara dengan otak yang kayak gitu gue nggak bakalan bisa konsen. Akhirnya gue lepas sendiri job itu. Gue nggak mau terusin kontrak, gue nggak mau ini segala macam. Akhirnya jatuh. Lo nggak mau itu karena lo mau memilih mau make? Iya, saat itu kan emang udah ada edik jadinya. Iya. Enggak, gue mau ini aja lah segala macam gitu. Udah habisin duit yang ada aja di ATM berarti gitu. Yang kebetulan saat itu memang lagi kayaknya emang udah jalan Tuhan ya, secara finansial disupport banget gitu kan. Ada lagi itu yang bikin ibaratnya gue kaget lah Cing. ATM gue anjing sampai segini gitu duit. Iya, banyak ya. Gede banget gitu. Sampai nilai banyak banget gitu kan. Ya udahlah tuh jadi yang gue wow gitu. Lama berarti? Ada 3 tahunan lo bergelimang gitu? 2014 ya. 2014, 15. 2014 akhir, 15, 16, 17. 17 ya, 3 tahunan ya? Enggak. 3 tahunan udah cukup untuk ngancurin semua yang keluarga kan lo punya dari kecil. Iya. Tapi dengan 3 tahun itu hancur. Hancur semua. Durhaka pasti sama orang tua. Ngeloh ngerasanya? Wah, paling durhaka. Udah. Oh, kalau udah masuk ke orang tua gimana? Iya. Gue aja kalau ada lomba-lomba durhaka, gue rasa gue paling menang gitu. Masa lomba durhaka? Iya gitu. Saat itu ya. Aku bisa tendang mama aku. Iya. Ada hal-hal aneh yang nggak kepikiran sama otak kita di sekarang gitu. Dulu kita lakukan gitu. Iya bener. Ya masing-masing caranya untuk durhaka sama orang tua kalau udah kena narkoba itu. Iya, yang baru kita tersadarkan sekarang. Kenapa sih gue dulu gitu? Kayak gitu. Iya. Baru sekarang ini. Tapi tetap keluarga lo tetap ngerangkul begitu lo pengen sembuh. Atau emang udah bubar aja gitu? Ngerangkul ibaratnya. Padahal udah lo injek tuh keluarga gitu ya? Udah segala macam. Gue udah sampai di tahap kayak kan duit gue banyak gitu. Kayak gue kasih ke nyokap gue sering segala macam. Ternyata duit yang gue kasih ke nyokap gue dikumpulin sama nyokap gue. Ya bulannya gitu kan. Memang gue pasangin AC segala macam. Terus tiap bulan gue juga kan tinggal di apartemen. Gue kirimin nyokap gue ya duit. Terus nyokap gue dikumpulin duitnya sama nyokap gue.
Terus tiba-tiba gue pengen balik lah. Ada rencana apa gue pengen balik ke rumah gitu segala macam. Ini finalnya gue akhirnya cut. Udah berhenti, gue nggak ikut lagi gitu maksudnya. Pas gue sampai rumah, anjing nih. Gak apa-apa kalau mau ketawa aja. Nangis dong. Oh nangis ya lagi ya. Dong. Iya baik. Aku mau nangis. Iya. Kata orang tua ini ketawa aja. Ya jadinya ketawa deh. Iya. Iya gitu Iya, Cing. enggak belum kelar loh, belum kelar. Iya. Jadi dikumpulin terus. Kumpulin duit, ternyata duit yang gue kasih dikumpulin terus sama dia. Satu ketika gue harus balik. Malam ada selamatan apa segala macam. Di depan pintu gue masuk dalam macam. Terus kata, kok gue itu pukulan parah banget. Mah mau apa lagi mau selamatan ini nyumbang berapa nih? Gitu. Nggak, mama nggak butuh duit, mama udah ada katanya. Udah ada. Gimana maksudnya? Udah tunggu sini. Dia nyokap gue ke dalam kamar terus dia ambil duit banyak gitu loh, sekitar 12 juta atau berapa gitu. Terus dikasih ke gue. Apa nih mah? Ini duit yang selama ini dikasih katanya. Mama nggak butuh ini. Yang mama butuh balikin anak mama kan. Terus lu bilang apa saat itu? Gue diem aja langsung diem. Nggak tahu lah, aku masih ya di situ yang pukulan gue. Ya itu orang tua the best banget ya buat saya. Nyokap gue. Ya emang dia yang apa ya? Dibalikin semua duit gue, terus dia bilang cuman mama gue butuh ini, balikin anak mama aja kata dia gitu. Karena nyokap gue selalu sadar gini, ini bukan Diki. Dia tahun-tahun ini mama ngerasa ini bukan Diki nih kata gitu. Emosinya memuncak kalau apa sama enggak mama, anak mama yang dulu nggak begini gitu. Anak mama tuh kalau mama omelin diem, nangis, nggak ngelawan. Sekarang banyak kembalikin ini bukan anak mama nih kayak gitu. Balikin mama yang dulu, anak mama yang dulu balikin gitu. Langsung aja gue balikin. Goblok. Langsung musun Grab. Goblok. Enggak, iya. Gue ada di momen-momen itu juga Dik sama nyokap gue. Jadi gue sangat ngerti bagaimana perasaan perasaan lo saat itu. Waktu nyokap gue tuh meninggal 2008, 2007 gue udah mulai masuk TV. 2007 gue udah mulai masuk TV. Jadi gue udah mulai secara finansial udah bisa ngasih. Terus gue dipanggil sama ini. Dia kata gue ini buat nyokap waktu ini kayaknya 2 atau 3 bulan sebelum nyokap gue meninggal. Jadi sebelum nyokap gue meninggal tuh nyokap gue hidup. Minum dulu Cik. Kaget. Iya. Terus dia bilang ke gue gini, Del, buat gue keberhasilan lo di dunia ini bukan lo punya mobil, lo punya uang banyak gitu. Buat gue keberhasilan hidup lo tuh cuman kalau lo mati dalam keadaan bersih dari narkoba itu udah berhasil. Udah bikin mami tenang di akhirat nanti. Maksudnya keberhasilan anak mungkin ya orang-orang mah banyak ya. Bisa hajiin, bisa apa ini. Ya gue mah cuma asal nggak make. Sama berarti balikin anak mama yang kayak dulu. Iya. Padahal pada saat yang sama kita ngerasa kita udah berbakti ngasih duit. Iya sih, bener. Apa yang kurang sih berarti udah Iya. macam. Ternyata bukan buat orang tua bukan itu ya. Bukan itu ya maksudnya. Iya. Hal yang sangat berharga di mata orang tua bukan materi. Bukan materi, sama-samanya. Jangan-jangan nyokap lu nyokap gue. Iya juga. Kok bisa sama ya? Perangannya mirip soalnya kadang-kadang. Iya, maksudnya ininya kayak semua ibu kayak gitu dah. Semua ibu kayak gitu ya? Iya. Iya, mirip kayak gitu. Enggak. Apa semua ibunya? Ibunya Cingap dia ajak-ajak semua ibu. Kayaknya semua ibu aku. Iya. Ya artinya memang ada hal-hal yang lebih dibutuhkan oleh ibu kita gitu. Senang sih ngeliat kita berhasil, senang kita ngeliat punya uang banyak, tapi lebih senang kalau ya tetap sebagai Diki yang dulu. Iya, betul. Yang dimarahin nangis nggak ngelawan. Iya betul. Nggak pernah ngebalikin, segala itu emosinya nggak sering memuncak, begitu. Iya. Ya mudah-mudahan
udah berhenti terus lah ya. Amin, insya Allah. Iya. Amin, minta doanya juga buat semua. 2017 berarti udah dua ini. Gue sering bilang sama teman-teman ini, kalau dalam perjalanan waktu lo relapse segala macam, lo pakai lagi lo ini, nggak usah ya putus asa gitu, karena memang untuk berhenti macam-macam. Iya. Hambatannya macam-macam. Bentar ada pesawat. Oh iya. Karena ini dekat Halim. Oh. 9 bulan. Halim. Hamidun ya, Hamidun. Hamilton. Iya. Ya mudah-mudahan sih lo nggak relapse lagi ya. Jangan dong. Kalaupun iya, Kalaupun maksudnya iya. segera sadar omongan lo gitu kan. Karena kadang-kadang kita cuma, wah dia nggak enak nih buat nostalgia nih. Setrek 2 track gitu. Iya, jangan lagi ya mudah-mudahan. Sempat ada tawaran. Wah, aja dulu. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi awal ke stand up lo gimana? Awal ke stand up terakhir ketika lagi kerja di Menpora. Kemenpora? Iya, Senayan? Menpora. Iya, Senayan. Saat itu terus habis suka ikut sama abang kan, abang ipar gitu kan, dia main proyek di situ. Ada titik jenuh lah untuk kerja yang namanya segala ngeband udah, kerja udah, apa segala macam udah, titik jenuh deh, aduh ngapain lagi hidup gue ya gitu kan. Akhirnya searching gitu kan di YouTube ada komunitas stand up. Datang deh, akhirnya datang. Mana tuh? Di komunitas stand up Jakbar. Saat itu masih di Cikepau. Open mic-nya. Tiap malam Sabtu ya, Bang ya? Malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Udah akhirnya datang, terus nggak langsung stand up cing, jadi cuma nonton doang. Oh begini, udah segala 1-2 kali. Ketiga berani open mic, keempat langsung audisi LKS. Waktu open mic ger langsung. Ger. Bawa ini apa? Yang masih inget gak beat awal? Udah stand up belum menurut lo? Udah berat, tapi masih acak-adul gitu, belum stand up banget gitu. Ya itu yang ya, beat pertama yang cabe-cabean itu. Cabe-cabean gitu. Beat pertama cabe-cabean. Kok masuk nih, abis itu sama teman-teman stand up dibenerin lagi penulisannya. Baru kenal tuh yang namanya ditulis ya gitu. Soalnya kemarin cuma diingat-ingat doang gitu. Akhirnya ditulis, belajar penulisan, bikin setupnya, ada hal punchline-nya sebelah mana, segala macam. Udah akhirnya masuk ke Liga Komunitas Stand Up di Liga Komunitas. Iya, cepet prosesnya. Habis open mic pertama? Iya, open mic ketiga. Ketiga gitu. Keempatnya langsung audisi Liga Komunitas Stand Up. Makanya pas lagi di Liga Komunitas Stand Up si Arif Didi bilang, "Ini anak siapa sih?" Maksudnya gue nggak kenal ibaratnya gitu. Karena gue juga baru cing saat itu. Itu 2015 berarti? Iya, 2015. Iya, 2015. 14 ya? 14. Iya, 14. Oh, berarti lo termasuk yang cepet ya? Iya. Dibanding orang-orang ada yang open mic selama bertahun-tahun belum kemana-mana gitu. Iya betul. Ikut Liga Komunitas Stand Up mewakili Stand Up Indo Jakbar. Oh, Jakbar. Sampai ke Grand Final ketemu Medan. Yang kita kalah, Medan juara 1, kita juara 2, tapi masing-masing perwakilan dari komunitas yang 1-2 ini dapat wild card menuju Suci 5. Oke. Akhirnya dari tim Jakbar mengusulkan untuk udah Diki aja gitu. Oh, cuma satu? Cuma satu. Padahal itu 4? 4. Gitu. Apa Liga Komunitas itu 4 orang? 4 orang. Okay. Tapi yang ada wildcard untuk nggak pakai audisi lagi, terus langsung masuk 16 besar ya? Iya. 16 Suci 5. Ya kita pilih satu orang gitu. Kita berembuk siapa nih yang bakalan maju jadi perwakilan yang dapat wildcard. Kata udah dilempar ke komunitas semuanya. Rembuk satu nama dapat Diki gitu. Kalau dari Medan itu si Rido Brado. Tuh dia. Wah, yang lain gimana tuh? Waktu itu kan bareng-bareng berempat lo kepilih, yang pilih lo. Iya. Itu siapa? Malah awalnya dari Kompas TV udah menentukan gitu yang si Diki sama si ini gitu. Berarti terus dari gue bilang, "Oh, jangan kayak gitu, lempar dulu ke komunitas. Nanti komunitas yang nentuin siapa yang dapat wildcard gitu." Akhirnya keputusan itu juga supaya Diki maju ke Suci 5 dari komunitas juga gitu. Bukan lo nggak ikut yang audisi-audisian itu nggak ikut? Tetap ikut buat gimmick. Kata Mbak Arga, ikut aja buat lucu-lucuan gitu. Oh, tapi nggak pakai ngantri? Buat lucu-lucuan juga gitu. Ngantri pada saat di shoot doang. Di shoot gitu, ngantri. Dapat juga gitu kan. Ya, di Suci 5 itu bareng siapa aja sih? Ada. Wah, Rigen. Oh, Rigen. Ada Rigen. Yang kedua? Indra. Ramet. 3 baru Indra. Indra Primawan. Nah, lo
cabut close mic di 8 8 besar. besar gitu. Jadi belum setahun dong berarti lo untuk satu Iya. suci itu. Belum setahun banget, belum setahun. Oh. Dan itu prosesnya juga tak Cepet gitu, gitu ya? cepet banget gitu. Iya, lo lagi dikasih nikmat tuh. Iya. Sebelum terjun ke dunia yang tadi. Yang kita tadi itu ceritain. kita ceritain yang lembah hitam itu Ya, tuh. Lagi yang dudut. Duit juga tiba-tiba juk. Kaget. Iya. Kerja dikit, beongnya gede. Iya. Beong gedong. Beong gedong. Iya. Beong. Iya. Ngeliat ATM, duitnya benyong. Oh, Wah. Lawat kencang. Tapi lo bayarannya Mursida apa Maharani? Oh, Maharani dah. Mursid nggak main. Iya. Mursid nggak main. Jadi itu bener tuh dibilang ujian itu kadang-kadang berbentuk musibah, kadang-kadang berbentuk nikmat. Nah, lu dikasih ujian bentuknya nikmat. Iya, waktu gue lagi survive di band gitu kan sampai kerja apaan aja lah supaya bisa beli efek gitu kan, Stonebox kan mahal gitu kan. Akhirnya gua kerja apaan aja lah, pokoknya disuruh ini disuruh itu sampai dagang baut juga ibaratnya yang Dagang baut. Baut apaan? baut. Murah mah baut itu. Iya. Buat apa? Baut, Iya. buat tapi yang ini yang plastikan gede, taruh ke bengkel-bengkel gitu. partai ibaratnya. gede. Iya, partai Dagang gede. baut. Jangan baut. Bang mau beli nggak baut? Berapa 5 ya? 5 diteligin gua. Ini sales baut. Iya. Ya pokoknya dagang apaan aja lah ibaratnya. Disuruh Tapi kerjain. untuk demi pengen beli Stonebox, kabel kanar kan mahal, kabel gitar, iya. kabel jack. Canare itu, Canare. Canare. Mahal ibarat saat itu kan. Kalau pengen beli kayaknya minta duit sama orang tua nggak mungkin gitu kan. Lalu ngeband, lalu cari duit sendiri kata nyokap gitu. Nah, dapat si Dapet stand up. duit masuk mulu. Duit masuk mulu. Iya. Dus amat trans lagi diambil dari Suci, gitu kan. Masuk LOL tuh trans, kontrak berapa episode. Terus pas gajian loh banyak amat ini gitu kan. Bener nih duit saya. Bener, kaget dan langsung Siaran. Mustang bedul. Oh, betul. Lagi parah-parahnya. Siarannya pagi lagi, prime time. Prime time. Itu kalau penyiar lamanya itu pasti gedak sama lu, Dik. Bertahun-tahun gue siaran, mau siaran pagi nih, anak kucuk-kucuk datang siaran pagi. Iya bener bang, Iya. banyak banget gue yang di ini. Iya. Gue diinin banget tau di pasti itu pas awal-awal itu, awal-awal siaran pagi. Itu tiba-tiba datang udah siaran pagi aja. Si gue kan di Trans kan ada Joshua juga di Trans LOL itu kan. Joshua saat itu masih siaran sama Bedu. Siaran Bedu terus Joshua lebih memilih LOL sama ada program lain lah mungkin. Terus Joshua rekomendasiin gue ke Bedu. Dikenalin akhirnya gue gantiin Joshua di Mustang Sigap 88 sama Bedu. Gue langsung jadi penyiar pagi. Iya. Penyiar yang lamanya gue gitu langsung pada begitu. Berasa banget gue dinyirin tuh berasa banget sih. Habis gimana emang lucu sih. Berarti lo siaran lo gande make berarti ya? Iya, kadang belum tidur. Iya. Kadang tidur di studio, kadang gitu sih. Bedu juga bingung nih kenapa ya anak belum tidur kayaknya. Emang belum tidur sih gitu. Stripping lagi, Ayu Ting Ting. Iya. Gue mau merhati lo, Dik. Tanya deh. Gue Ih, cekawnya kan tahu semua iya bener. Tahu bener. Iya. Gitu. Iya. Bener sih stripping pas lagi itu lagi gitu tuh. Iya, semuanya dapatnya gampang ya. Mudah banget sih. Ya, ternyata ya di dalam nikmat yang ada itu yang gue dapet ternyata ada ujian juga. Iya, Gue nggak bisa kepleset ngelewati. di situ Keplesetnya ya. di situ doang. Ibaratnya gitulah. Lupa gitu. Iya. Hancur deh gue di komunitas juga ibaratnya ngerasa kayak aduh gak gue banyak dosanya deh. Ada ini kan tempat yang ngebesarin nama gue malah gue lupa ibaratnya gitu. Tapi alhamdulillah semua udah clear lah. udah sekarang. clear dan normal udah Iya, enak iya. lagi setiap Indo. 2017 ya terakhir. Nol lagi tuh lo. Nol lagi. Semuanya. Semuanya dari nol lagi. Ah. Gitu, ibarat-ibaratnya job-job yang 3 juta, 2 juta dulu kan, ih gua tendang-tendang apaan nih gila gua segitu sekarang mana dong.
Berapa keda yang penting token gak berisik. Iya. Kalau ditanyain berapa red cardnya 30, oh cuma ada 3 juta ayo. Ayo lah. Gak apa-apa. Potong 2,5 lah gitu. Iya. Nah, lu mulai kan nol lagi nih. Yang tadi lo ketemu nyokap lo, ya udah nol lagi. Lo pasti ada waktu diem dulu untuk nyembuhin diri. Betul. Berapa lama lo itu? Enggak lama kan dari keluarga gue bilang dari keluarga gue bilang dia mau rehab apa segala macam enggak kata nyokap gue enggak perlu rehab, anak mama enggak perlu rehab, pasti bisa di rumah aja, udah di rumah aja, sembuh di rumah aja. Enggak lama sih, sebulan setengah hampir 2 bulan. 2 bulan ada. 2 bulan ada lah. Iya, badan sih nggak nagih tapi keinginan sih Iya, bahaya itu Iya. dia. Jangan aja ketemu orang yang ya ada link aja ya sama kuda, bahaya tuh. Kuda aja nge-WH. Kikuk kata dia gitu. WA-nya begitu kikuk. Kikuk doang udah. Aduh. Iya. Nah, mulai lagi terjun menapak lagi ke apa yang itu lo kerja itu, lo stand up lagi, lo balik ke komunitas atau? Balik lagi ke komunitas, terus gue mau kayaknya gue emang passion gue di sini dan gue sangat welcome ketika gue dapet duit dari cara gue untuk membuat orang tertawa, ya gue masih survive di situ. Gue temuin sahabat gue si botak ini yang pernah ngelawan Habib Rizik tuh dulu. Iya, dia ke rumah gue, dia gandeng gue ibaratnya. Lu masih mau survive nggak di sini? Iya masih. Main-main lah ke rumah gue. Akhirnya main ke rumah dia gitu segala macem. Itu mulai bantu-bantu kontennya YouTube-nya dia dari awal banget sampai sekarang dia subscriber-nya udah banyak kayak gitulah. Ya dengan exposure yang gue dapat dari nempel sama Uus, semua jadi tahu lagi. Oh Diki masih ada, segala macam. Itulah. Diki udah sehat. Diki udah sehat, Diki udah normal segala macam. Oh ya udah, akhirnya job kembali kayak seperti biasa lagi. Hingga akhirnya gue film lagi, terus sinetron lagi, berarti gitu lagi. Alhamdulillah. Tapi kepentok pandemi sekarang. Iya. Pandemi tiarap tuh. Tiarap semua ya. Tiarap semua. Iya. Di konten terakhir lo sama Uus yang lo jadi LC apa jadi mami sih? Mami. Mami. Lebih ke maminya yang dagangin, yang dagangin anak-anak. Yang dagangin. Luas banget ya. Luas ya, beneran ya. Kayak beneran gitu ya. Yang dagangin. Iya, bahaya tuh Cing ketika gue udah pakai rok sepan terus pakai blazer gitu, gue dandan gue ngeliat ke kaca. Kok nyaman nih begini gitu. Nah, gue agak sedikit deg-degan nih, agak deg-degan. Udah mulai searching tuh berapa harga implan tete. Implan tete. Udah mulai searching, aduh takut nih gitu. Tapi enggak lah, semata buat menghibur aja. Ternyata memang sosok Mami dia malah banyak yang suka ternyata gitu. Banyak yang cinta gitu. Cukup menghibur lah, memberikan warna di YouTube-nya. Tapi lo bikin YouTube gak? Rencana tahun ini insya Allah bikin YouTube sama special show ya. Special show. Special show di mana? Insya Allah sih tahun ini. Tapi tempatnya belum tahu di mana. Tapi insya Allah tahun ini harus terrealisasikan. Siapa? Ada promotornya? Iya, anak stand up Jakbar aja. Iya, teman-teman komunitas stand up yang bantu segala macam. Panitianya segala macamnya dari stand up Jakbar gitu. Mudah-mudahan Cing, kita doanya Cing. Amin. Hostnya gue dong. Wah, mehong. Enggak ya? Enggak, gue nggak pernah mehong kalau sama anak komunitas nggak pernah mehong. Yang penting banyak. Itu tuh yang gue nggak siap tuh. Yang gue nggak siap ada aja dia. Nggak pernah lurus sama dia. Lurus belok lagi sama dia di ujungnya. Mau beneran, Dik? Emang mau Cing? Bener. Ya lu sih. Ya ada Cing tapi nggak banyak gitu. Iya mau gue kalau ada yang spesial show gue mau jadi MC-nya kayak mau jadi opener-nya kayak gue mau bener. Serius? Gue pernah jadi opener Soleh. Iya Soleh. Iya. Terus Sun beberapa kali di Jakarta Utara, terus di Kalimantan pernah. Oh iya Cing? Mau gue kalau itu. Bang kata tuh mau tuh Bang. Beneran mau. Mau tuh melon. Iya. Banyak sakinya tuh. Bulan apa rencananya? Pertengahan tahun ini. Iya. Mau beneran gue. Iya. Iya kalau emang jadwalnya kebetulan Cing Abdul nggak sibuk, nggak padat. Iya kan kalau ditekin dari sekarang udah pasti nggak sibuk. Oh iya sibuk ya, takutnya gitu. Takutnya ntar kan bingung ya, ada duitnya mau, ini duitnya gede banget nih, gitu kan. Ayo ini aja dah. Iya. Nah ke depan apa lagi selain special show sama ini? Apa obsesi ada masih ada obsesi kan?
Obsesi ya kalau target tahun ini ya masih channel YouTube sama yang ada di otak sih cuma 2 itu aja. YouTube sama special show. Yang lagi concern sampai sekarang gitu kan. Udah dipersiapkan tuh semua. Udah. YouTube udah dibikin channelnya. Bagan yang apa ya konten-kontennya udah terkonsep semua lah, cuman tinggal eksekusinya aja karena kameranya belum ada. Gitu. Iya. Nabung dulu. Kan pakai handphone bisa. Lo bikinnya agak ribet. Ribet. Sketsa gitu. Kayak sketsa gitu, soalnya kan gua juga yang meranin semuanya. Ini apa? Multicast. Yes. Iya. Gue jadi seseorang sampai 4 karakter itu. Skripnya udah gue tulis, udah banyak banget ceritanya. Oh, udah tinggal. Nah kan gue gak enak kalau minjem sama UU segala macam. Biarin punya sendiri aja dulu gitu. Tapi kan itu nggak murah. Gue nabung dulu, pakai sama bini. Nggak kebeli lagi. Setan. Aduh. Apa dulu dah. Apa dulu dah. Mana? Kasih mertua rusak. Aduh. Mati apanya? Matiin. Ini udah trouble mulu nih. Ini ada. Deh. Hah? Udah kenceng? Iya. Oke. Iya. Oke, ya. Ya gitu Cing jadinya. Iya. Target sih nggak ada, pokoknya yang nggak muluk-muluk lah. Itu aja dulu 2. Ya kalau emang Allah kasih ada rizqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya tak terduga. Dari arah tak terduga. Ya iya, sikat udah gitu kan. Iya. Karena ada beberapa tawaran web series atau segala macam, sikat aja dulu yang ada. Tuh. Sinetron? Sinetron kalau ada mah pengen. Stripping? Kok pengen banget. Ntar nggak datang lagi. Kok tahu dia? Iya, tahu. Kalau pemeran utama yang nggak datang mah orang pada ya iyalah Diki Divi nggak datang lagi sinetron gimana itu? Kalau Tahu sih gue, bingung gue deh. iya banyak lah. Gue tuh banyak denger ini gosip-gosip stand up tuh gue lumayan dapat info terpercaya gitu. Jadi di stand up Jakbar ada kecoa ngelahirin, gue tahu bidannya siapa. Sampai ke bidan-bidannya. Iya sih. Iya. Betul. Ya tapi ya itu masa-masa kelam sih ya. Lo pasti nyari pembenaran dengan kesalahan yang lo bikin. Iya pasti ada ngeles aja terus. Ngeles aja nyalain orang aja jadinya. Padahal mah narkoba. Ya, Cing ya kayak gitu ya. Iya bisa begitu, Kayak tapi gitu nggak ya. bisa begini. Iya. Aduh curang nih, dia kok tau semua nih. Iya, tahu gue banyak gitu. Hebat nih, apalagi lo salah. Walaupun gue nggak semua show lo gue lihat ya, tapi gue seneng gaya lo stand up. Terima kasih Cing. Iya beneran. Bener Cing ya. Kan dia stand up di ini aja gue request beat. Iya, Padahal gue udah tahu punchline-nya, gue udah tahu setupnya, tapi gue tuh menikmati lo mendelivernya tuh. Oh gitu ya Cing. Jadi nggak ngebosenin beat itu ya? Iya, jadi lo ngomong apapun, gue nggak nunggu punchline, gue menikmati proses sampai ke punchline-nya. Oh iya ya, walaupun di ujungnya udah tahu ya. Udah tahu. Kalau kalimatnya juga udah apa? Udah apa? Gitu ya. Iya, itu kan sama juga kita. Ini levelnya udah sama kayak Sri Mulat. Sri Mulat kan punchline-nya kita udah tahu semua, tapi tetap kita tonton karena prosesnya itu yang kita nikmati. Betul. Patternnya kita udah apa? Udah apa? Iya. Nah lo tuh udah di tahap itu di gue ya. Oh iya. Iya. Neng. Iya. Tapi streaming udah ada yang nawarin lagi? Untuk bulan ini ada lah alhamdulillah. Waduh. Ada tawaran alhamdulillah dari web series gitu. Iya. Insya Allah bakalan jalan bulan ini ya Bang. Insya Allah ya. Iya, maksudnya cerita-cerita lo begini, lo begitu di masa lalu itu pasti jadi pertimbangan orang. Tapi itu udah resiko kita ya. Betul dong, pasti. Iya, nggak usah gedek lagi Nggak kalau. usah gedek. Iya kan? Udah nggak ada rasa gede. Berarti udah makin berdamai dengan hal itu dan gue juga udah mentertawakan hal itu bersama-sama. Benar. Iya, gue udah buka di umum malah di udik gitu kan.
Si Uus kan ngebongkar itu terus kan, ngebongkar dalaman gue segala macem. Iya. Dan kita udah mentertawakan hal itu. Mari kita tertawakan bersama-sama. Gue udah buka di umum. Ini gue taruh, ayo kita tahu bareng-bareng. Jadi nggak ada yang lu juga denger enak, gue juga denger enak sama-sama. Nggak ada sakit hati sama sekali. Pernah nggak ada job yang nggak jadi gara-gara orang itu tahu, wah jangan Diki begini gitu, yang lo denger. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuman lebih ke kepetok budget aja kalau itu sih. Nggak jadinya. Iya. Cuman bukan gara-gara latar belakang. Ya story bukan nggak ada, cuman kepetok budget aja kalau itu. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang mempertimbangkan masa lalu ya. Nggak ada. Amin. Amin. Mudah-mudahan amin. Iya. Ngeband tapi mau diterusin? Oh pengen banget itu, pengen banget. Iya, pengen punya efek lagi, pengen punya gitar lagi, gitu. Pengen banget lah. Kok pas stand up lo nggak pakai itu sih? Musik gue tuh selalu gemes deh ngeliat orang yang gue tahu bisa main gitar, bisa nyanyi, terus stand up nggak ada ininya sambil main musiknya. Lo suara lo bagus kayak gitu. Takut cuma cakep doang, nggak ada lucunya. Kalau Cing Up kan soalnya paketnya udah ada di Cing semua. Udah pasti lucu lah Dik. Kalau musik komedi itu asal nyanyinya bener, lo presetin satu kata udah geres setengah mampus. Nah, itu soalnya icon itu Indonesia arahnya udah ke Cing Abdel semua. Kalau Agut keluar dengan itu udah nggak bisa ikut-ikutan Cing Abdel gitu. Ya enggak lah, kan stand up juga sama semua. Ada yang sama nggak dibilang ikut-ikutan? Iya sih, tapi agak susah geser Cing Abdel itu di atas tuh. Nggak bisa, mau udah dipegang sama dia ya. Apa tuh yang itu? Ya, akhirnya kudangdang apa? Jadi colong sama akun itu lagi ya. Pulang aja. Apa sih nama itu lagu siapa? Oh, lagunya Raisa. Ya, itu setupin karena gue tuh seneng banget sama dangdut. Jadi apapun itu bentuknya, ketika gue nyanyi lagu pop, gue pengen tetap ada unsur dangdutnya. Iya. Dangdut itu kan khasnya kan tak tang dung dangdut, tak tang dung dangdut. Jadi kalau gue nyanyi lagu Raisa kayak gini, sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak dung dung dang dang gitu. Iya kayak gitu. Nyanyi so malu-malu lagi. Iya kayak gitu. Takut bosan orang dengan beatnya itu mulu. Iya. Aduh. Jadi colong sama itu ya, akun itu ya. Aduh nggak apa-apa deh. Iya, ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja deh gitu. Iya. Kreditnya nggak ada, apinya nggak ada, tiba-tiba naik aja udah nggak apa-apa. Iya. Ikhlas dah gitu ya Cing ya. Tak tung dang dang. Tak dung dung dang dang. Iya, tak dung dang dang ya. Iya, tak kunjung datang diganti. Iya. Nah itu yang gue bilang, gue udah tahu ininya, tapi begitu lo bawain lagi, gue seneng gitu karena proses ngelihat proses sampai ke punchline-nya itu udah dinikmatin gitu. Delivery-nya gitu. Iya. Kacau. Diki. Spesial song gue juga nanti bertajuk itu Storytell Inc. namanya. Tell dongeng, Inc. Tale. Iya. Story Tale Ink. Tinta. Iya. Pakai K belakang berarti. Iya. Apaan itu ininya? Ink. Ininya apa filosofi dari Storytell Ink? Storytelling kan bercerita ya. Jadi kan gue menitik beratkan pada kekuatan gue dalam berstorytelling, bukan bercerita dari awal mula gue ada beberapa kejadian yang memang menarik gue angkat menjadi materi dari mulai gue stand up sampai ke pernikahan. Premis utamanya sih lebih ke sana gitu. Bahkan kalau dipresentasikan kan ada sekitar 40% lah materi pernikahan itu. Sisanya campur-campur semua. Baru semua? Baru semua baru. Ada beberapa sih yang memang 1-2 beat yang udah gue lepas di TV ada atau di IG ada gitu. Beberapa aja, tapi nggak semuanya. Modifikasi lah ya. Modifikasi insya Allah. Iya. Tapi semuanya baru insya Allah. Cawang bawain nggak? Nah, takut bosan. Buka request. Buka request nanti di sana. Oh, buka request ya, Cing? Iya, buka request apa nih gitu. Pasti banyak ya. Oh iya. Setiap orang kan beda-beda beat favoritnya dari setiap komik gitu. Oh gitu ya, Cing ya. Ada kesempatan lah buka request. Karena orang kalau gue ya pasti akan request yang Cawang. Yang Cawang. Okay. Karena gue menikmati perjalanannya gitu. Iya. Nunggu gerakan-gerakan conglo gitu. Iya bener Cing. Oh keren juga itu buat konsep ya. Iya. Konsep spesial show. Kita buka request untuk beat-beat lama, silakan gue mau bawain beat apa. Iya. Gitu ya. Di ujung lah misalnya gitu ya. Di ujung atau ya di ujungnya. Lumayan tuh ya buat closing ger-gernya tuh ya.
Atau opsional aja ya. Iya, Kalau misalnya di iya. closing akhir dragging, Iya. kita buka ya request. Kalau itu kan udah pasti worth it kan. Udah pasti worth it ya kan. Iya. Aduh, makasih Cing. Open BO jadi. Makasih Cing. Oh, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin ketolong. Iya. Open BO jadinya. Iya. Tinggal di cari aja tuh BO-nya apa? BO-nya Beat. bisa beat. Bisa beat. O-nya order, beat order. Beat order. Iya. Boleh. Kita masuk ke sesi open BO. BO, iya. Open beat order. Order, iya. Kamu yang order, aku yang nge-beat. Iya. Oke, Iya. Boleh. Aduh, iya. Udah berapa lama ini? Hampir sejam. Anjay. Gak berasa ya, Cik? Gak berasa lah. Hah? Biasanya memang kalau yang obrolannya menarik tuh yang nonton nggak berasa. Sejam tuh terasa 60 menit doang. Iya. Ya, Tos dulu yuk. yuk, terus yuk. Vibe. Wow. Good vibe, good vibe. Aduh, gitu Pak. Iya. Dosanya pakai air putih. Putih. Ini Nggak ada cerita menarik sih. Jadi nyokap gue kan tahu vibe itu minuman. Iya. Satu ketika gue pengen berangkat untuk bikin konten, mau kerjaan lah, kerjaan tentang vibe. Mah dulu mana Neng katanya kerja mau oh ya dah mau doain dah yang penting kerjaannya lancar, semua dapat duitnya halal, sama jauhin tuh minuman-minuman. Ya mah, mah doain supaya lucu dah. Ya lucu sih pasti. Jangan kalau temen-temen nawarin jangan minum. Ya enggak, belum mati, nggak pakai ditawarin, gue tuang sendiri. Orang nggak pakai ditawarin, mbak, gue tuang sendiri. nurut orang tua sih. Nurutin orang. Nurut orang tua. Gak usah ditawarin ya, jadi Iya. orang sendiri. Ini vibe sebenarnya tapi alkoholnya dipisah di sana. Jadi air putihnya dulu. Air putihnya aja Air dulu. dulu. Iya, Alkoholnya iya. belakangan ya. Iya. Oke lah kalau begitu, Neng Diki, terima kasih udah hadir sini. Mudah-mudahan kuat terus, clean terus hidupnya. Amin, alhamdulillah. Nggak belok-belok lagi. Amin. Special show sama YouTube-nya juga tahun ini bisa ini. Dan MC-nya gue. Siap sih. Beneran ya? Makasih, Cing. Iya, sama-sama. Iya. Iya, oke. Iya. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah.